belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Memang Habib Bahar ini ya terlalu berani dan sering ngawur memang kadang-kadang. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya si Kribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Kalau nggak alim ya nggak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun nggak ngerti apa-apa dipanggil Habib, mestinya panggilnya Ye itu. Ye itu artinya sayyid kecil, Ye. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Menanggapi ceramah tersebut yang mengatakan Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai alim, saya sebut pernyataan itu ngawur, mengarah pada penyesatan umat. Saya juga pecinta baik, tapi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saya tidak terima. Gak usahlah berlebih-lebihan. Boleh cinta sama baik, tapi jangan membanding-bandingkan dengan kiai. Itu tidak boleh. Bahkan menurut saya kiai alim lebih utama dari Habib yang bodoh yang gak ngerti agama. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha waspada apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir dijelaskan lafaz utul ilma adalah utul ilma mal iman, yaitu diberikan ilmu disertai keimanan, sementara lafaz darajat ditafsiri dengan fadhail, yakni keutamaan-keutamaan nanti di surga, mengungguli derajatnya orang beriman tanpa ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu begitu jelas menafsiri ayat 11 dari Al-Mujadalah, orang yang berilmu disertai iman lebih utama dari orang beriman tanpa ilmu. Lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz man itu berlaku kepada siapapun yang Allah kehendaki meski terlahir dari darah orang biasa. Jika orang tersebut diberi kemampuan untuk memahami agama, itu artinya Allah sudah memberi kebaikan yang lebih kepadanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan di dalam kitabnya, Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warathati litil karutbah. Maaf ya jika ada yang salah. Ketika tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat kenabian, maka tidak ada kemuliaan yang dapat mengalahkan kemuliaan para pewaris derajat kenabian tersebut, yaitu para ulama. Pengertian pewaris para nabi dalam hadis itu adalah pewaris ilmu para nabi, bukan pewaris darahnya para nabi.
Saya kira sudah jelas bahwa yang dimaksud yang lebih utama di antara kita adalah para ulama. Orang yang memiliki ilmu, bukan mereka yang memiliki darah mulia. Karena jika dilihat darah keturunan mulia tidak menjamin jadi mulia. Tapi dengan ilmulah kemuliaan itu didapatkan. Ada pepatah mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah karena tidak ada seorang terlahir sebagai orang alim, dan tidak sama yang mempunyai ilmu seperti orang bodoh. Bisa kita simpulkan bahwa tidak ada penjelasan satu orang habib yang jahil lebih utama dari orang alim, 70 orang alim yang bukan habib. Karena ayat dan hadis tidak ada satupun yang menjelaskan secara jelas terkait keutamaan satu orang habib. Ya, kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan Sikribo itu Syiah. Tidak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Ya, emang Habib Bahar ini ya terlalu berani dan sering ngawur memang kadang-kadang. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya Sikribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung apa ikut yang kribo, apa ikut yang gundul, nggak perlu mikir itu sudah, nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah, karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau nggak alim ya nggak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun nggak ngerti apa-apa dipanggil Habib, mestinya panggilnya Y itu. Y itu artinya Sayyid kecil, Y. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang nggak pernah mondok, nggak bisa baca kitab dipanggil kiai. Akhirnya kita ini dipanggil kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar buya. Kalau buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar.